Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah di dalam hati bersama-sama. Al-Fatihah. Ibu absen dulu ya anak-anak ya. Naila Mutmainah Hadir. Nabila Nikum Hadir, Bu. Sahnini Siti Homsia Hadir. Imawati Ini udah masuk semua, gak ada yang izin. Ada Bu satu. Siapa? Safa. Safa, kemana Safa? Nggak tahu, Bu. Gak tahu. Tahu nggak ngasih surat, Bu. Oh, ya sudah. Sekarang ibu sampai di bab apa anak-anak? Ada yang ingat? Enggak, Bu. Buka halaman 8. Ibu. Sudah buka semua? Sudah. Ketemu? Nabila ketemu Nabila. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari fardunya wudu. Lihat di kitabnya ya anak-anak. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat mengerjakan wudu. Yang mana niat ini dibersamakan atau dibarengkan di saat membasuh wajah. Paham anak-anak? Paham, Bu. Kemudian fardu yang kedua yaitu membasuh wajah. HP-nya di silent dulu ya. Fardu yang kedua yaitu membasuh wajah. Mungkin ada yang tahu? Saya membaca, Bu. Oh iya, Hamsia, silakan dibaca. Dua, membasuh wajah ialah di antara tumbuhnya rambut kepala dengan air jenggot dan di antara telinga dan telinga. Gimana itu maksudnya? Maksudnya, Bu, itu ialah antara tumbuhnya rambut jenggot di sini, Bu. Oh iya, terus? Terus di antara telinga kanan sampai telinga kiri. Paham ya? Jadi kita lanjut yang nomor 3. Fardu yang nomor 3 yaitu membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Ini sudah paham semuanya, gampang. Jadi dari telapak tangan sampai ke siku-siku ya anak-anak. Kemudian fardu yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang dimaksud sebagian kepala itu bukan dari ya anak-anak, tapi dari tempat tumbuhnya rambut. Tahu kan? Tempat tumbuhnya rambut, coba dipegang semua di tempat sini ya rambut. Sini. Ya betul di sana. Sampai mana, Bu? Bukan nggak sampai ya itu Sampai mana, Bu? Pokoknya batas itu dari tumbuhnya rambut anak-anak gini loh. Kalau segini nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa itu malah lebih utama. Masalah semua, Bu. Tidak apa-apa anak-anak. Tapi kalau cowok itu kenapa Bu sampai semuanya itu gimana itu? Nanti itu ada keterangannya. Jadi tunggu dulu ya. Kemudian fardu yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Jadi kedua mata kaki saat ini. Jadi ini kan kakinya ya. Sini dulu. Kaki adalah matanya. Mata kaki yang mana, Bu? Itu mau tanya mata kaki, Bu. Di Bagaimana? aurat misalnya anak-anak yang mau dibuka. Ya praktekkan, Bu, yang sebelah mana, Bu? Ini loh. Ibu kasih gambarnya ya anak-anak. Iya, Bu. Kalau nggak sampai mata kaki nggak boleh ya, Bu? Gak boleh, kan ini fardunya wudu. Fardu itu wajib, ya kan? Iya.
Iya bu, lagi nggak Lalu asik ya sampai gak fokus ya. Iya bu, satu kok sama ibunya. Soalnya kan ibunya manis. Yang lagi anak-anak. Sekarang baru yang ke-6 terakhir, yaitu Tertib. maksudnya tertib itu bagaimana? Harus urut ya bu, dari awal sampai akhir. Gak boleh di apa itu namanya, gak boleh pas mencar-mencar gitu. Ya betul seperti itu Naila. Ya bu. Jadi itu tadi kakinya wudhu. Kakinya wudhu ada berapa? Enam. Berapa disebutkan? Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6 harus tertib. Nabila, kamu wudhu yang ke-6 apa? Ibu. Bagus. Jadi kamunya wudhu sudah paham semuanya kan? Insya Allah bu. Alhamdulillah. Sekarang kita akan beranjak ke bab selanjutnya, yaitu sunahnya wudhu. Ini sunahnya wudhu ada 21. Banyak ya. Jadi Bu, saya pokoknya mau tanya tadi belum dijawab sama ibu. ya apa pertanyaannya? Kalau laki-laki kan itu dibasuh semuanya itu gimana itu? Nah ini ada jawabannya. Nomor 7. Tunggu saya bacakan satu-satu. Iya bu. Jadi sunatnya wudhu itu ada 21. Yang pertama membaca basmalah pada permulaan wudhu. Jadi saat kalian berwudhu, Harus baca Bismillah. ya betul harus baca bismillah. Kemudian yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebelum wudhu. Jadi saat kalian sebelum membasuh wajah, cuci tangan dulu, baru membasuh wajah. Ini sunat ya, yang disunatkan. Kemudian yang ketiga mengerjakan siwak. Tahu siwak? Ya bu. Mungkin di sini ada yang nggak tahu siwak. Kamu tahu siwak? Tahu bu. Kayu itu kan bu yang panjang. Ya, itu buat apa? Gigi. Buat itu apa? Gigi. Buat siwakan gigi. Ya saya sebelum sholat itu. Ya. Kemudian yang keempat berkumur. Jadi sebelum berwudu melakukan rangkaian wudhu seperti tadi, membasuh wajah dan lain sebagainya, disunatkan untuk berkumur terlebih dahulu ya. Kalau nggak kumur-kumur nggak boleh ya bu. Tidak apa-apa, kan ini sunat. Dan yang kesunahan yang nomor 6 yaitu menghisap air ke dalam hidung. Sergu ya bu. Ya, ini disebut dihisap. Jadi dihirup ya bu. Oh iya, betul dihirup. Dihirup ke dalam. Ini biar nggak ngantuk anak-anak. Ya bu. Kan biasa di dalam kita dikatakan bahwasannya saat kita tidur setan-setan itu hinggap di beberapa tempat di tubuh kita agar kita tidak bangun untuk sholat. Ya. Oleh karena itu saat kita wudhu disunatkan untuk menghirup air ke dalam hidung karena di hidung ini salah satu tempat setan hinggap. Ya, sedangkan setan terbuat dari api. Api bisa dimatikan dengan Air. karena itu tidak harus sunat untuk menghisap air di dalam hidung. Kemudian kesunahan yang nomor 6 yaitu berkumur dan menghisap dengan 3 genggaman. Ini mungkin ada yang bisa menjelaskan. Manusia ini bisa menjelaskan. Nomor 6 manusia ini gantung dari tadi ya. Coba dapat tahu paham manusia. Maksudnya gini, bukan ada di tangan ini ya. Kan biasanya berlian itu disunatkan untuk bersama-sama sambil berkumur sambil dihisap 3 kali. Betul. Iya betul. Pintar manusia ya. Kok benar sekali. Kasih kira plus ya bu. Iya nanti atas tuham. Kemudian yang nomor 7 mengusap keseluruhan kepala. Nah ini hukumnya sunat. Naila, Ya Naila bu. ya ketukar sama keponakan saya soalnya mereka. Iya bu. Mengusap keseluruhan kepala. Kata kamu sering menemukan cowok-cowok mengusap sampai seluruh kepalanya kan?
berarti dia melakukan sebuah kesunatan, dia wudhu, dan itu pahalanya berkali lipat. Kalau perempuan begitu gak apa-apa ya? Boleh, tapi kan perempuan rambutnya hampir semuanya itu panjang-panjang, jadi susah kan ya. Tapi jika ini melakukan hal tersebut, tentu saja dibolehkan, malah itu sunat. Ya, terima kasih. Kemudian sunat yang ke-8, membasuh kedua telinga. Ini hampir dilakukan setiap wudhu, tapi hukumnya ini sunat tidak ya anak-anak. Berarti kalau kupingnya gak dibasuh apa? Tidak apa-apa, kan Aduh, saya mau sunat. izin ke toilet dulu ya. Walah, ya sudah tidak apa-apa. Gak apa-apa ya Bu, saya mau izin ke toilet dulu ya Bu. Izin buang air kecil dulu. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tadi kita lanjut ke kesunahan yang nomor 10, menjelajahi jenggot yang tebal. Ini mungkin Om juga tahu bagaimana maksudnya. Ya kan yang seumpama kan cowok-cowok itu banyak janggut ya biasanya. Kayak yang di film apa itu? Balik. Apa itu? Oh, iya. Itu harus digigit supaya aku gak nyerap ke dalam gitu. Harus Harus digosok ini. sela-sela yang itu. Ya, betul sekali. Kemudian kesunahan yang ke-11 kakak. Mungkin saat ini bisa membacakan yang ke-11. Ngantuk itu Bu dari tadi. Oh iya, ya gak apa-apa ya saat ini, biar gak ngantuk saat ini. Gak apa-apa, jangan malu ya. Jadi cari kayak gini Bu. Jari-jari seperti ini loh. Bukan begini, ini menyelai kuku namanya. Nah, ya, ini kalau jari-jari seperti ini. Dan pahami. Ngantuk yang gak fokus. Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang udah tahu kan? Jadi kalau wudhu menyelai jari-jari itu begini ya, bukan begini. Oke? Kemudian kita lanjut ke kesunahan yang nomor 12, memperluas cahaya wajah dan sinar kedua tangan. Ini mungkin bahasanya sedikit membingungkan. Maksudnya yaitu, kan di dalam sebuah kitab dikatakan, apabila seseorang muslim itu berwudu, maka nanti di akhirat bekas wuduan anggota yang terkena wudu itu akan bercahaya. Jadi semakin banyak yang terkena wudu, maka nanti sebayang masyarakat akan bersinar anak-anak. Kemudian kesunatan yang ke-13, mengulangi 3 kali pada setiap anggota yang dibasuh, kayak cuci mukanya, bukan cuci muka, membasuh mukanya 3 kali, membasuh tangan 3 kali, dan semuanya harus 3 kali, bukan harus sunat 3 kali. Yang nomor 14, memulai dari anggota yang sebelah kanan. Jadi katakan ada 2 ya anak-anak ya, 2 kanan, kiri. Ini kan harus dibasuh dari yang kanan dulu. Paham ya? Nabila paham? Lima paham? Jadi harus dibasuh dari yang kanan. Kalau kiri gak boleh. Boleh, tapi ini disunatkan. Jadi disunatkan membasuh yang dari kanan dulu biar dapat pahala yang bisa lebih. Itu. Kemudian yang nomor 15, harus terus-menerus tanpa henti. Jadi maksudnya setelah membasuh wajah, kan membasuh tangan. Kemudian kalian setelah membasuh wajah, pergi tek ke pasar beli ayam. Itu nggak boleh anak-anak ya, harus terus-menerus. Setelah basuh wajah, tangan itu disunatkan. Dan yang ke-16, meneliti tempat kotoran mata. Kayak umpamanya kalian bangun untuk sholat subuh, kan ada belek-belek matanya. Nah, itu harus dibersihkan. Seperti itu. Kemudian yang kesunatan yang 17, berwudu itu disunatkan menghadap kiblat. Tapi disunat karena tidak semua kamar mandi yang ada di masjid ataupun di rumah kita itu menghadap kiblat. Jadi ini hukumnya sunat ya.
Jadi maksudnya bagaimana? Saat kalian berwudu, membasuh wajah, kemudian ada membasuh wajah, kemudian ada sahabat lewat. Kamu yang mana? Padahal dia sedang berwudu. Nah itu tidak dianjurkan karena disunatkan untuk diam. Hanya berbicara atau berkata-kata yang setidaknya itu berhubungan dengan wudu tersebut, anak-anak ya. Jadi kalau wudu jangan ngobrol, tidak boleh. Kemudian yang nomor 19, tidak menginginkan wudunya dengan sapu tangan. Biasanya kalau udah wudu pasti basah kan. Disunatkan itu tidak dielak. Tidak mengeringkan wudunya dengan sapu tangan. Jadi apabila berwudu kan basah biasanya kan ya. Ini jangan diusap karena ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwasannya air yang jatuh dari orang yang berwudu itu akan menjadi malaikat yang akan mendoakan kita nanti. Jadi kalau sama kalian dielap air wudunya, otomatis malaikatnya hilang anak-anak. Paham ya? Jadi diusahakan jangan dielap kalau setelah berwudu. Waalaikumsalam. Udah selesai om. Ya udah om duduk. Ini syarat yang ke-20 yaitu membaca syahadat setelah selesai mandi. Jadi selesai dulu ya saya. Ya itu kan namanya di salam. Yang ke-20 yaitu membaca dua syahadat setelah selesai wudu. Disunatkan setelah selesai wudu kalian itu membaca dua kalimat syahadat. Tahu syahadat kan? Tahu. Bagus. Kemudian yang ke-21 meminum sisa-sisa air wudhunya. Saat berkumur ini loh, ini disunat. Berkumur. Air kumurnya yang ini. Gimana? Bukan paham itu. Ini diminum sisa-sisa air wudhunya. Seperti itu. Kan wudhu tadi wudhunya ada. Nah, Kemudian kesunatannya ada. 21. Ini kan panjang. Nah, apabila kalian sedang berjemaah atau sedang memiliki waktu yang sedikit atau air yang sedikit, diwajibkan untuk mempersingkat wudhunya. Jadi tidak perlu mengikuti kesunatannya, malah itu wajib untuk menyegerakan wudhu tanpa melakukan kesunatan karena adanya air, kurangnya waktu atau takut ketinggalan jemaah. Jadi itu lebih baik tidak melakukan kesunatan. Ini paham? Ibu tanya-tanya dulu ya. Atau ada yang mau bertanya? Jadi ibu yang tanya ya. Kan sekarang tadi kita sudah belajar hukumnya wudhu dan kesunatan wudhu. Masih ingat apa itu namanya doa wudhunya? Ingat. Ya kan? Masa Tapi agak lupa. coba dulu Komsia dan Komsia. Nama Lirofil hadasil asgori ya, bukan wudhu ya. Iya. Asgori apa bari? Asghori. Asgori fardalillahi ta'ala. Siapa ternyata? Sekarang coba Sani. Ada kurang tadi Ya, ya. coba ulangi lagi Sani pelan-pelan. Gantung dia buka berapa pos dari tadi bu. Ayo gak apa-apa lagi.
HID itu berarti kalau melihat mandi, bersuni, dan hadas besar dan agak besar. HID berarti itu kamu mau cuci dari hadas besar yang pertama haid. Beda ya Bu? Iya beda. Kan ini hadas kecil, jadi nawaitun du'a qawlil hadasil has asgharil fardhil ya, kita bilang siapa? Sekarang Dimas. Katanya Gak apa-apa, biar semua biar tahu semua. Siapa semua? Oke, sekarang kita mau tanya-tanya dulu ya. Apa? sampai menerangkan semua fardunya bisa langsung saja ya. Kita setelah ini kita akan lanjut ke nawaitul wudu. Nanti tapi ya Bu. Ya, kamu sudah agak sabar kan? Iya Bu, soalnya agak gak ngerti di sini tadi saya udah baca Bu. Ya, nanti ibu jelaskan. Kita tidak tahu, silahkan ditanyakan nanti ya. Sekarang kita mengkaji lagi. Jadi kesunatan wudu tadi ada 21. Kesunatan yang nomor 9, Nabila, kesunatan yang nomor 9 bagaimana? Coba dibacakan. Menggosok anggota yang bersih. Jadi bagaimana maksudnya? Menggosok anggota yang dibasuh. Ini hukumnya? Sunnah. Kemudian saat ini yang nomor 11, coba bacakan dan bagaimana itu maksudnya? Coba bagaimana caranya? Ya, itu sekarang. Nomor 17, Ima. 17. Kamu gak dengar yang Jadi ini sunat menghadap kiblat jika kalau sholat dong, kalau ada di sini. sholat harus wajib. Syarat sholat itu menghadap kiblat. Jadi apabila tidak menghadap kiblat otomatis sholatnya tidak sah. Jadi jangan hadap ke timur dan bilang hadap kiblat. Sekarang kita ke yang membatalkan wudu. Buka halaman selanjutnya anak-anak. Nabila buka halaman selanjutnya bab nawaqidil wudu. Halaman berapa? Kamu urus sekarang ya. Sekarang kita masuk ke bab nawaqidil wudu, yaitu bab yang menerangkan hal-hal yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ada yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu jalan dua, yaitu kubur dan kubur dari orang yang hidup. Meskipun sesuatu yang keluar itu bukan sesuatu yang lumrah atau yang sering terjadi. Contohnya, biasanya kan kita BAB dan BAK, buang air mani dan buang air besar. Nah, apabila kalian melakukan hal tersebut, tubuhnya tak ataupun kentut, itu juga kan keluar dari tubuh jalan belakang. Nah, itu juga hidupnya batal. Atau keluar sesuatu yang tidak biasa, seperti contoh saat ini lagi BAB, lantas kemudian keluar lagi. Nah, itu tetap membatalkan wudu meskipun tidak lumrah seseorang itu mengeluarkan batu dari hidungnya. Kan tahu kan hidungnya apa?
Ya, betul. Kemudian yang kedua, hilangnya kesadaran pikiran seperti tidur, kecuali tidurnya seseorang dalam keadaan duduk yang merapatkan tempat duduknya. Maksudnya, apabila kalian tertidur, lantas duduknya itu pantatnya terangkat, itu wudunya batal. Apalagi kalau tiduran leseh apa bahasa terlentang, itu wudunya batal. Tidak dulu ya, yang boleh saja. Boleh isi lagi. Dapat telepon dari orang tua. Iya, Bapak. Gue anak-anak ya, sebentar. Baik, kita lanjutkan ke yang membatalkan wudhu yang nomor 3. Yang membatalkan wudhu yang nomor 3 yaitu menentu fardinya anak Adam dengan telapak tangan. Mungkin Nabila tahu maksudnya ini apa? Hah? Telapak tangan, baik telapak tangan itu di sini Nabila. Ini namanya, iya, telapak tangan itu bagian dalam tangan, namanya telapak tangan. Apabila bagian luar, ini namanya punggung tangan. Jadi, apabila menyentuh kelamin, walaupun itu anak-anak atau milik diri sendiri atau milik orang lain, kemudian disentuh dengan telapak tangan yaitu bagian dalam tangan, maka ya jadi hukumnya batal. Jadi walaupun ada itu jangan dipegang hanya ya. Kemudian yang membatalkan wudhu yang nomor 4 yaitu bertemunya dua kulit yang berlainan jenis yang sama besarnya atau orang dewasa, kecuali yang punya hubungan mahram. Di sini paham saat ini. Jadi nggak boleh cowok cewek kemudian bersentuhan ketika memiliki wudhu, maka otomatis wudhunya batal saat ini. Kok kelihatan bingung? Jadi cowok cewek tidak boleh bersentuhan apabila bukan mahram. Jadi maksud mahram itu keluarga yang tidak boleh diinjak, atau ayah, ibu, kakak kandung, saudara kandung, itu tidak batal wudhunya apabila tidak sengaja bersentuhan. Apabila bukan mahram, pas saat ini tidak sengaja menyentuh pacarnya, itu wudhunya langsung batal pada saat itu. Paham ya? Di sini Nabila sama Ibu paham?
Jadi yang membatalkan wudhu ada apa saja? Tunggu ya anak-anak ada pesan. Jadi tadi yang membatalkan wudhu ada 5. Yang satunya wudhu ada satunya wudhu sedangkan wudhu ada 6. Terus singkatannya wudhu ada 1. Sampai sini semua paham? Mau lanjut? Mau lanjut? Lanjut ya, kan waktunya masih ada juga anak-anak. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tayamum. Mungkin ada yang tahu apa itu tayamum? Ada. Jadi tayamum itu gantinya wudhu apabila kalian tidak menemukan air seperti sedang ada di hutan atau memiliki air tapi sedikit, maka tidak apa-apa menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan debu. Tidak apa-apa manusia. Jadi kita ulangi lagi ya, teman-teman juga tahu. Jadi kita akan menerangkan, sekarang kita akan menerangkan sebabnya tayamum. Oh, tahu apa itu tayamum? Diterangkan soalnya. Jadi ya. Udah, kalau tidak ada. Tapi gak apa-apa itu ulangan lagi. Jadi tayamum itu penggantinya dengan menggunakan debu tapi bukan air. Jadi apabila kalian sedang ada di perjalanan dan tidak menemukan air atau sedang membawa air tapi sangat sedikit sehingga cukup hanya untuk minum, maka tidak apa-apa menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan debu. Itu. Nah, sahnya tayamum ini ada 4. Yang pertama, sudah mencari air dan tidak berhasil. Yang tadi sudah ibu terangkan kan. Kemudian yang kedua, adanya udzur yang menyebabkan tidak dapat menggunakan air seperti sakit dan lain. Jadi meskipun kalian ada di tempat yang banyak airnya, tapi kalian jika kena air maka kalian sakitnya semakin parah. Ketika itu luka bakar dan biasanya ya, luka bakar itu biasanya tidak boleh terkena air. Nah saat itu kalian boleh tayamum anak-anak.
gitu, nggak apa-apa kan sakit putus gitu kan. Ya, adanya ujung atau kalian memiliki penyakit orang tua yang malah tidak bisa kena air sama sekali. Nah itu malah wajib menggunakan tayamum, karena dengan menggunakan air kalian akan menyebabkan kemudaratan. Kemudian syarat yang ketiga harus dengan debu yang menyedihkan. Debu yang menyedihkan itu maksudnya debu biasanya itu ada di jendela-jendela atau bantal-bantal, biasanya kalau diguyur keluar debu kan. Nah itu debu sedikit. Kalau debu-debu yang ada di jalan, ada di tanah-tanah itu kemungkinan besar ya suci, karena kita kan tidak tahu ada apa yang hingga besar, bisa diinjak-injak, tidak sengaja kena manjol, itu kotorannya ayam. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ke syarat saya yang keempat, yaitu harus dikerjakan setelah masuknya waktu. Berbeda dengan wudhu yang boleh kalian lakukan jauh sebelum waktunya sholat. Nah, tayamum ini tidak. Tayamum azan atau azan sholat wajib itu baru boleh melakukan tayamum untuk melakukan sholat tersebut. Jika sejauh-jauh sebelum itu tidak diperbolehkan, tidak sah tayamumnya. Itu. Terus ini semuanya paham? Jadi syarat-syaratnya tayamum itu ada 4. Yang pertama, Sudah mencari air dan tidak berhasil. yang kedua, Adanya udur yang menyebabkan tidak dapat menggunakan air seperti sakit dan lain-lain. Harus dengan debu yang Mencucikan. Yang terakhir harus dikerjakan setelahnya masuk waktu. sampai sini semuanya paham? Sudah.